Maka atas dasar pemahaman, referensi yang saya baca, pengalaman saya di guru, saya sampaikan sudah ada pergeseran makna guru saat ini. Dulu guru itu sebagai sampaikan tadi itu menjadi satu-satunya sumber ilmu dulu, karena kita tidak punya akses yang lain kan, buku susah, internet ada dulu kan ya. Maka apa yang keluar dari mulut guru itulah ilmu buat kita, itu dulu. Tapi kemarin sudah bergeser, karena guru itu tidak menjadi satu-satunya sumber ilmu. Peran guru sudah bergeser menjadi fasilitas. Kita hanya mengatur saja, membuat desain pembelajaran. Ketika dia harus mencari menggali informasi, tidak harus keluar dari mulut kita, dari buku, dari internet, dari lingkungan, dari masyarakat, dari warga. Itu semuanya informasi yang dia dapatkan. Tugas kita apa ini? Memfasilitasi bagaimana pola wawancara ketika dia bertemu dengan warga, kan ya? Bagaimana dia mencari ilmu di internet, itu kita yang atur, Pak. Namanya fasilitator. Jadi dia mendapatkan informasi bukan dari kita, dari proses pencarian sendiri. Cuma kita yang aturnya gitu. Kemana arah pencariannya? Nah sekarang nih bergeser lagi ternyata. Yang tadinya menjadi sumber informasi menjadi fasilitator sekarang sudah bertambah. Menurut saya sekarang pola belajar anak itu dari mulai manual konvensional tatap muka di kelas berubah menjadi e-learning, betul nggak Bapak Ibu? Nah sekarang sudah bukan e-learning lagi Pak, tapi mobile. Sekarang sudah mobile learning. Kalau e-learning itu berbasis komputer yang memang tidak bisa bergerak. Laboratorium komputer, masih anak masuk ke lab itu kan ya. Itu karakteristik e-learning Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mobile learning, itu sudah tidak perlu ada ruangan lab komputer lagi. Yang namanya mobile, anak sudah bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kalau e-learning di laboratorium komputer di lab bahasa, kita masih mudah untuk mengarahkan, dikontrol, betul Bapak Ibu? Masih ada kita. Tapi kalau sudah mobile learning, bisa nggak kita awasi dia mengakses apa? Link yang mana, yang apakah yang kita kasih, yang dibuka dan sebagainya, kita nggak bisa kita awasi. Kenapa? Karena dia mungkin ada di mana saja posisinya, betul nggak? Maka untuk mengadaptasi keadaan itu dalam posisi anak-anak sudah mobile learning dengan perangkat gadgetnya baik tablet ataupun handphone, maka peran kita ada di mana? Harusnya ketika anak nanti membuka handphone lalu mengakses bahan pelajaran, harusnya yang dia akses itu adalah bahan pelajaran yang kita buat, Pak. Kalau dia buka YouTube mau belajar, supaya tidak salah ambil video YouTube dan sumber yang lain yang tidak jelas, ada iklan tidak senonohnya, itu kan ya. Maka harusnya YouTube yang dia tonton adalah YouTube yang kita buat. Jadi peran guru apa? Konten kreator sekarang. Bapak pastikan bahwa setiap anak menggunakan handphonenya buat belajar dan kita arahkan untuk tonton di YouTube, harusnya video YouTube yang dia tonton adalah video YouTube yang kita buat. Bukan video YouTube bebas yang ada di YouTube. Kenapa? Karena banyak video YouTube di YouTube itu dimonetisasi. Si pembuat videonya jadi uang, dipasang iklan, betul nggak? Nah kadang iklannya tidak terkontrol tuh. Ada iklan-iklan yang tidak seharusnya anak tonton lalu ditonton. Kenapa? Karena untuk mengakses video video pelajarannya harus lihat iklan dulu Bapak Ibu ya. Jadi itu Pak ya. Jadi persoalannya adalah kontennya itu pasti kan kita yang bikin. Kalau Bapak tadi kan, gimana Pak anak dibebasi nyari sumber bahan itu? Ya memang harusnya kita yang menyediakan bahannya. Kita yang aktif di internet gitu. Kalau anak butuh materi itu kita sudah sediakan gitu. Kita yang menyediakan. Ini sudah Bapak buat. Nanti kamu akses ya. Baik itu video, slide presentasi, online gitu ya. PowerPoint ya. Bahan bacaan dan sebagainya. Kita yang buat Pak. Jangan bebaskan anak mengakses dari sembarang sumber. Karena yang terjadi khawatir sumbernya malah tadi ada muatan-muatan yang tidak mendidik. Tantangannya di mana? Sanggupkah kita menjadi penyedia konten itu? Nah itu justru sekarang yang kita bahas. Itu Pak ya. Yang kedua, persoalan tentang boleh nggak anak bawa perangkat gadget ke sekolah juga ya, pertanyaan ini. Kalau sekarang teknologi itu adalah harus kita adaptasi berdampingan, tidak dihindari, maka secara konkret boleh nggak anak sanawiyah aliyah bawa handphone ke sekolah? Kalau ada anak bawa handphone ke sekolah mau diapakan? Dihukum, diambil, dirampas, digetok, atau gimana apa ya? Kalau saya, alhamdulillah Pak Usman, ketika ada anak punya handphone pribadi, artinya sekolah tidak perlu menganggarkan untuk beli perangkat untuk anak. Kabayang kan lamburan ayo 40 sekolah saya 70 masing-masing harus belajar online, ada perangkatnya, orang gurunya aja kan bawang wal kabeli sekolah Pak.
Tapi kalau anak sudah punya ya tinggal manfaatkan. Jadi bagi saya tidak ada masalah anak beradaptasi dengan gadget. Nah, dihalangan hukum halnya Pak. Karena sudah zamannya sama seperti komen tadi, dihalang-halangnya dan disocin aja gesek gitu. Ya nggak sih? Pun juga dengan handphone bagi anak nggak bisa dihalangi. Persoalannya adalah bukan menghalangi, tapi mengelola. Salah satunya diantaranya dengan cara tadi. Setiap dia buka handphone sekolah, disesuaikan dengan jadwal yang dibuat, akses yang dibukanya apa yang disediakan, bukan bebas dibuka begitu saja. Kenapa lantas anak lebih suka main game dibanding mengakses pelajaran yang kita buat? Kenapa? Angker Pak, budak mah game baik itu ya. Merenung di sana. Kenapa lantas anak lebih tertarik main game dibanding menonton atau mengakses apa yang kita buat untuk belajar? Kenapa? Ada punya rasa penasaran tersendiri terhadap level-level. Siap. Berarti apa yang kita buat itu kalah menarik. Berarti orang ingin bahan ajarnya ke make ilmu, ke ilmu aneka. Kata bapak tadi, kenapa game itu membuat candu? Karena menarik. Kenapa menarik? Karena dibuat level. Satu ciri kita, karakter kita itu selalu merasa tidak puas. Ya sih. Kalau game itu cuma satu level dan dia sudah nyampe level itu, pasti selesai main gamenya. Bosan ya? Buat levelnya, buat menarik tampilannya, buat lebih hidup layoutnya Bapak Ibu, adaptasi. Persoalannya, mampu nggak kita membuat desain itu? Itu yang akan kita coba ingin pelajari sekarang Bapak Ibu. Bagaimana kita dulu dibekali ilmu, bagaimana bisa membuat itu kan? Dibuat ngajar. Pernah. Itu yang konvensional gitu, yang kayak gini nih. Ya, PPT itu merek. Saya tidak nyebut PPT karena PPT itu ekstensi untuk PowerPoint. Iya. Namanya bukan PowerPoint, dia masalah apa ya? Aqua, segala merek cair botol sebut Aqua. Padahal ini, ya benar sebut Aqua apa gitu. Segala deterjen Rinso apa ya? Padahal Songklin gitu. Sama, namanya slide presentasi. Ada yang PowerPoint, ada yang Google Slide, ada yang pakai Canva buatnya, itu kan macam-macam Bapak Ibu. Saya tanya, masihkah Bapak Ibu sering membuat bahan tayang ajar kayak gini nih? Ini gampang ya, saya belum bicara tentang game, belum. Nyeduke bela, menarik nggak bahan tayangnya? Membuat anak-anak bertahan mau lihat nggak? Tahan Pak, karena ada warnanya. Kalau kita pinjam PowerPoint, Bu, Ibu PowerPoint itu ya. PowerPoint itu kan bahasa Inggris, the power of the point. Berarti kekuatan dari poin. Intinya berarti kalau kita bikin slide sesuai dengan namanya, isinya poin-poin. Nah, selama ini apakah poin-poin atau paragraf teks? Kalau isi slide Bapak Ibu yang Ibu Bapak buat itu isinya teks, berarti namanya bukan PowerPoint, power text. Benar. Ya nggak sih? Ya. Nah, dari situ saja atau munasabah kamu udah bosen kan? Itu ya nah, itu Pak, maksud saya. Itu ya tantangannya kan Bapak Ibu ya. Ini tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bahan yang menarik bagi anak. Ayo belajar. Kalau bakal bicara bagaimana membuat game nanti itu berat, agak tinggi karena ada sistem coding dan blok nanti kita buat. Ada Python dan sebagainya lah kalau mau belajar. Nah, cukup hari ini kita belajar itu. Itu aja dulu bagaimana bikin slide presentasi yang efektif, yang menarik. Itu aja dulu kalau mau dulu Bapak Ibu. Pertama ya tadi the power of the point. Yang kedua, visualisasi itu lebih powerful dibanding kata-kata. Jadi isi slide-nya itu harusnya dipenuhi dengan visualisasi dibanding teks Bapak Ibu. Lihat bagaimana sejak awal saya bikin slide Bapak Ibu. Bagaimana? Ada nggak yang full teks? Gitu. Ada. Ini aja dulu belajar dasar konsumen untuk pemula ini. Bagaimana membuat slide yang efektif itu aja dulu. Nanti naik lagi. Nah gitu ya Bapak Ibu. Atau siapa yang sudah mulai biasa menggunakan Canva? Orang membuat gambar infografis kayak gini nih buat bahan ajar anak-anak pun pakai Canva. Sekarang kalau ngajar dengan anak-anak, jangankan anak-anak, lebih nyaman dengan satu lembar teks bacaan semua atau dengan gambar-gambar idenya. Kita saja lebih nyaman, lebih mudah mendapat informasi kalau informasi itu dibuat menjadi infografis, betul nggak? Daripada teks.
menjelaskan Indonesia dari mulai kalimat pertama sampai kalimat paling bawah itu Bapak Ibu teks semua, atau ada gambar pulau Indonesia dengan titik-titik tertentunya penjelasannya? Mana yang lebih nyaman diterima? Maka gitu Pak. Kalau mau menarik perhatian anak berarti. Nah kalau begitu mudah-mudahan bisa membantu anak lebih tertarik untuk mengakses apa yang kita buat Bapak Ibu. Sehingga ketika bawa handphone ke sekolah mereka akan nagih terus, Pak, ayo dong Pak, yang kemarin sudah tuntas sih saya, bikin lagi dong Pak. Gitu. Oh capek juga gitu. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia merasa, iya Pak, dengan yang itu saya lebih paham. Itu Pak tantangannya. Artinya kalau saya sebetulnya, alhamdulillah kalau anak semuanya punya handphone, bawa semua ayo. Jadi kita belajar di kelas. Kalau mau ulangan nanti nggak usah pakai kertas, nilainya kerjakan. Nanti kita mudah-mudahan waktu cukup. Google Form udah biasa bikin, kuisnya sudah bisa bikin. Bapak Ibu jadi ada gitu. Ayo anak ini sudah ada, klik linknya, udah nggak perlu pakai kertas Pak soalnya. Salah satu kelebihannya apa? Paperless. Anggaran bos alihkan ke yang lain, jangan di kertas Pak. Di kuota. Gitu kan? Yang kedua apa? Yang kedua, kalau ulangan nanti nggak perlu capek periksa Pak. Bikin soal, kasih kunci jawaban, maka sistem akan baca sendiri. Beres ulangan langsung keluar nilai budak. Untuk meriksa, langsung gak nilai masuk. Nggak perlu memasukkan lagi. Itu kan hemat berapa langkah kita di situ Bapak Ibu. Punya perangkatnya kan. Terutama dikirim link budak kebuka mau bisa ngerjakan Pak. Maka bisa begitu Pak. Persoalan tentang anak mengakses yang lain selain yang kita berikan itu persoalan manajemen. Bagaimana kita mengelolanya? Apakah perlu ada reward and punishment, kita bahas lainnya. Itu barangkali Pak ya, pandangan saya. Silakan lanjut dulu ya, karena saya targetnya 12 ini tuntas nih. Gitu ya, seakan-akan semua kita diarahkan untuk menguasai teknologi, ngajar teknologi gitu kan ya. Sebentar. Bapak Ibu, kalau di kelas kita ada 30 anak, betul nggak itu menandakan bahwa ada 30 anak dengan karakter berbeda? Ada 30 anak dengan gaya belajar beda, keadaan ekonominya beda, daya dukung orang tua dalam mendampingi anak juga berbeda, serta perbedaan lainnya, jarak tempuh rumah dan sebagainya, beda semua. Yuk kita merenung sama-sama. Ketika kita akui bahwa anak-anak yang duduk di kelas kita belajar dengan kita adalah anak-anak yang berbeda, ya nggak sih? Ya sahangarana di mana imahna, kumaha ekonomina, di mana kumaha belajarna, gaya belajarnya apa? Apakah sama dengan yang ini? Kalau beda berarti ketika saya ngajar antara yang ini dan ini harus dibedakan cara ngajarnya, pendekatannya. Kenapa? Karena anak ini punya gaya yang berbeda. Kalau anak ini dan ini saya samakan, ini yang bisa, ini mungkin tidak bisa. Nah, untuk tahu perbedaan anak itu, lakukan namanya assessment diagnostik, sama seperti dokter sekarang. Di awal saya cerita guru ibarat dokter, maka sekarang yuk kita posisikan kita sebagai dokter. Anak-anak yang masuk ke kelas kita di kelas 7 itu menghitung dengan lancar untuk kasus tertentu di pelajaran matematika. Bapak Ibu seperti itu. Mereka tidak lancar membuat karangan berbentuk deskriptif dengan baik. Itu bukti anak sedang sakit. Supaya sembuh ya kita obati kan. Ada anak yang tidak bisa menghitung dengan lancar, kita obati. Apa obatnya? Kasih bodrek. Sakit kepala. Yang sakit kepala kita kasih bodrek. Ada anak ternyata dia bukan di bagian menghitungnya, tapi di bagian membacanya. Kita kasih juga bodrek. Ada lagi anak yang teriris tangannya, kita kasih bodrek. Mana yang akan sembuh? Yang ini akan sembuh Pak. Yang ini? Nah, selama ini kita gitu nggak? Apapun penyakit anak obatnya buka buku ceramah gitu ya? Ya nggak sih? Udah nonton bisa maca atau di ceramahan orangnya buka buku ayo gerak. Lo iya deh di ceramahan aja gerak. Segala penyakit obatnya ceramah. Ceramah akan menyembuhkan nggak? Akan. Untuk yang mana? Untuk yang ini, karena kebetulan ini gaya belajarnya dia auditori, cager, karena dia mengandalkan. Tapi untuk yang visual, yang sakit gigi, ceramah nggak cocok. Nah, perhatikan itu Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang 30 orang itu bisa baik, dan salah udah koreng. Salah kita memberikan treatment perlakuan pada anak-anak.
Maka kembali kita sebagai guru ini ngapain? Ngejar-ngejar materi atau membantu anak supaya bisa? Tugas kita membantu anak supaya bisa. Kumaha carana? Beda-beda carana. Nu ieu mah supaya bisa kieu carana itu kan ya. Kenapa? Karena tadi gaya belajarnya beda, karakternya beda. Menemukan nggak tahu kalau di SMP ya, gitu ya. Anak yang pendiam. Ada nggak sih anak yang pendiam? Kadang yang saking pendiamnya dia nggak bisa ngerjain, kita dekatin, nggak tahu masih aja nggak ada SMP, malah nangis gitu kan. Nah, ada Gugurek bantuan, kalah curi gitu kan. Ada tuh. Ada kan? Bagaimana? Harus tahu berarti anak ini masuk pada kelompok introvert, bukan extrovert. Harus tahu. Iya, maka yang ini memang harus ada pendekatan yang lebih. Beda dengan extrovert. Kadang ada perempuan yang gamreng juga tuh. Oh rame, 3 kali rombeng. Itu masuk kelompok yang extrovert sanguinis gitu Bapak Ibu ya. Orang-orang seperti itu nggak cocok dipakai curhat, bocor. Nah, cara ngajar untuk anak dengan karakter berbeda harusnya pendekatannya pun berbeda. Itu mah anu gambreng ngajar di setak ya malah setak memang. Wah, Ibu kalau nyetak, ieu mah geus lembut ge ngarasa di berarti harus pelan lembut kan ieu mah. Gitu Bapak Ibu. Karena gaya belajar begitu. Perasa orangnya itu enggak sih? Kita nggak niat keras ngomong biasa aja dia sudah merasa kita sedang marah-marah gitu. Kenapa? Dia merasa tadi. Berarti yang ini memang tidak bisa disamakan dengan yang itu. Kalau itu mah ngomong kumaha ge nyantai bae Bapak Ibu. Ini namanya diferensiasi, Pak. Maka tugas pertama kita apa nih sekarang Bapak Ibu? Maka sekawan saya mah gampang sama guru-guru saya. Ngus gampang ajar makanya. Saya bilang ke guru-guru di sekolah saya ketika saya dapat tugas sekolah-sekolah, saya belum di rumahnya lihat kondisi rumahnya, orang tuanya, ekonominya, lihat. Setelah itu apa? Ketahui eta budak kumaha cicingan atau gambrengan gitu ya. Bagaimana dia lebih nyaman belajar, apakah dengan cara dikasih buku atau dengan cara dikasih ceramah? Karena tidak setiap anak itu nyaman belajar dengan buku. Dikasih buku lain dibaca dicoret-coret. Kejadian itu? Kalau ada anak coret-coret buku, lain bagus, lain degel lain. Berarti dia memang bukan visual learner. Kreatif. Iya, dia kinestetik Pak. Berarti getek dia tangannya mau bergerak, dikasih baca ya dia coret-coret. Dibaca ada asup-asup, ya nggak sih? Ada di antara kita kalau baca dari asup kata? Ada. Terus balik dibaca. Agar ngerti ada. Berarti bukan visual learner itu, bukan. Ajar kumpulnya bagi pasar. Ada teman saya yang kalau belajar dikasih buku, dia baca, direkam. Dibaca, bari direkam. Kayak geus beres baca, itu udah bukunya, dia direkam mana? Ada teman saya, namanya Pak Istaji dari Semarang. Dia kalau dikasih buku buat belajar, gitu, dia siapkan alat rekam, jadi baca buku mana direkam. Ketika selesai rekam, bukunya ditutup. Yang di akhirnya diakses apa? Rekamannya kenapa? Karena dia auditori, lebih mudah paham kalau mendengarkan. Nah, anak-anak kita begitu, Bu. Ini namanya diferensiasi, termasuk kaitan dengan teknologi. Harus dipahami tidak semua anak itu bisa beradaptasi dengan teknologi. Kenapa? Keadaan ekonomi anak-anak beda-beda, Pak. Tidak bisa dipaksa. Maka disinilah pentingnya kita mengadaptasi bagaimana kebutuhan anak. Ya. Kita coba cepat dulu nih, supaya paham keadaan anak-anak. Ibaratnya ini ruang kelas ini adalah kebun binatang yang dimana duduk bermacam jenis. Tidak akan saya tunjuk. Dia monyet, ini bayar. Kayak monyet, tunjuk aja kan ada pada kayak lauk Bapak Ibu. Ruang ini, betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang duduk di sini tidak semua berapa? Buaya. 1 kali 5 kali 2 berapa? Dia jawab 12. 5 kali 2 berapa? 8 Pak. Itu dari budak kan? Gitu kan. Ini bagaimana gitu? Cara apa namanya? Nanti Pak. Siap. Mereka itu membimbing dia lah terutama. Ada satu orang itu Pak. Siap. Yang seperti itu. Siap.
Terima kasih Pak. Oke, gimana Pak caranya? Yang pertama, kurang istighfar lah Pak. Ulang mana Pak istighfar? Ngajar kumaha ge eta kan murid urang. Atau bisa kan kumaha orang kan? Satu istighfar. Yang kedua tadi, pahami anak yang berbeda. Itu naon budak teu bisa. Padahal geus adu belajar dia ngajar, kita merasakan udah capek ngajar bae. Sehingga yang terjadi malah gawe capek teu kepake ya mereka. Terus capek ongkong nggak ada anggar udah. Berarti saya bilang tadi, cara ngajar kita bukan apa yang anak inginkan. Oh, berarti salah ngajar dia orang lain. Buktinya budak menerima, tidak bisa bayar. Dalam budak menerima, kamu udah langsung bisa tak budak. Dan itu boleh tetap Pak. Tadi, kalau anak ada 30 saja Pak, Bapak ngajarnya buku ceramah atau laptop gitu kan ya. Pertanyaan saya, andaikan Bapak ngajar kayak gini pakai laptop, dari 30 anak, berapa anak yang akan bisa nyaman belajar? Apakah 30 semuanya atau sebagian anak? Saya nggak yakin semua anak yang 30 akan merasa nyaman kalau gurunya ngajar kayak gini. Karena ngajar kayak gini hanya cocok untuk anak-anak yang visual dan auditory. Yang kinestetik, dari tadi juga saya tahu kok Bapak Ibu ada yang sudah nggak kuat bisa kita kan di sini. Kita saja di sini ada yang tidak kuat lama-lama duduk menyimak, padahal saya semakin feel gitu kan. Jadi jangan pikir kalau ngajar kayak gini nih pakai proyektor gitu ya, pakai laptop, itu harus canggih. Enggak. Itu belum canggih. Itu baru bisa melayani sebagian anak neraka. Karena ada sebagian anak kita yang lain yang kinestetik yang nggak kuat duduk lama-lama. Dia nggak nyaman belajar dengan cara gini, maunya langsung praktek. Terus ayo Pak, orang ke lapangan ukur gaya lapangan Pak, kurang. Ayo Bapak ngajar tentang ukur luas Pak, lu sudah pakai feel, tapi mah kurang ke lapangan deh yuk ukur beberapa. Ada anak yang kayak gitu Pak. Itu anak-anak yang kinestetik, yang memang bergerak belajarnya. Sementara